خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد، فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما يبكيك أيها الصبي؟ فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Jazakumullah khairan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini salah satu doa yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membacanya. Bahkan beliau mengatakan, barang siapa yang senantiasa membaca kalimat tadi, la yadurruhu syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kita baca di pagi hari dan juga kita baca di sore hari. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh pagi hari ini kita akan melanjutkan siratus sahabah, sirah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan kehidupan orang-orang yang terbaik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita akan bahas pada subuh pagi hari ini yaitu seorang sahabat yang menjadi kepercayaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang sangat dipercaya oleh Nabi, ya, orang yang kemudian nanti akan menaklukkan sebuah wilayah yang disebut dengan Biladus Syam, ya, negeri Syam, ya.
Sahabat itu bernama Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya. Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, inna likulli ummatin aminan, ya. Setiap umat itu memiliki orang yang menjadi kepercayaan, ya. Orang yang menjadi kepercayaan itu dalam bahasa Arab disebut dengan amin, ya. Wa inna amina ayyatuhal ummatu Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dan orang yang menjadi kepercayaan umat ini yaitu umat Rasulullah SAW Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, bagaimana komentar dari dari seorang ulama bernama Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau mengatakan al-amin huwa thiqatu ar-radhi wa hadhihi sifah wa in kanat mushtaraka bainahu wa baina ghairihi. Disebut dengan al-amin itu kan berarti adalah orang yang dipercaya. Tentu artinya adalah orang yang dipercaya sebenarnya adalah tidak hanya Abu Ubaidah al-Jarrah. Tentu semua sahabat itu adalah memiliki sifat amanah, ya. Tetapi kenapa beliau disebut oleh Nabi SAW ya dengan sifat al-amin tadi? Karena beliau memiliki nilai lebih pada sifat tersebut, ya. Jadi seluruh sahabat tentu kita pahami mereka orang-orang yang amanah, ya. Orang-orang yang ketika diberikan kepercayaan mereka akan menjaganya. Seluruh sahabat Nabi SAW. Tetapi sahabat ini memiliki nilai lebih pada kepercayaan Rasulullah SAW, maka beliau disebut dengan aminu hadhil ummah, orang yang sangat terpercaya dari umat Rasulullah SAW. Dan ini diperkuat dalam sebuah hadis oleh baginda Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, arba'un idza kunna fika fala alaika idza fataka minad dunya. Jadi ada 4 hal Bapak Ibu yang apabila ada 4 hal ini pada seorang mukmin, pada kita semua, tidak akan membahayakan bagi kita apabila kita kehilangan dunia ini. Apa artinya? Kalau orang memiliki 4 hal ini, maka ini lebih baik daripada dunia dengan apa? Seisinya. Sabda Nabi SAW ada arba, ya. Arba itu ada berapa, Pak? Ada 4. Pertama sabda Nabi SAW, sidqul hadith, ya. Ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Ya, namanya orang jujur, orang yang benar, dimanapun dia berada pasti menjadi orang yang mulia. Betul ya Bapak Ibu, ya? Ya. Bahkan keberkahan itu Allah Ta'ala berikan ketika orang itu jujur. Apabila orang itu benar, ya. Tetapi sesuatu itu bisa dicabut keberkahannya oleh Allah apabila orang itu tidak jujur. Kemudian yang kedua sabda Nabi SAW, wal amanah, orang yang menjaga apa? Amanah, ya. Ada amanah berupa harta, ada amanah berupa keturunan, ada amanah berupa umur, ada amanah berupa kesehatan. Kan sebenarnya apa saja yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua itu adalah sebuah apa? Amanah, ya. Baik, kemudian yang ketiga sabda Nabi SAW adalah wa husnul khuluq, ya, akhlak yang baik. Memiliki akhlak yang baik itu adalah sebuah kemuliaan yang nilainya, kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, dalam konteks saat sekarang ini mungkin salah satu wujud husnul khuluq kita adalah kepedulian kita kepada saudara kita di Palestina, ya. Dan Palestina itu adalah, kalau kita baca dalam sejarah, itu adalah memiliki hubungan yang luar biasa dengan bangsa Indonesia. Di awal kemerdekaan kita, ya, Mufti Palestina itu adalah yang paling pertama mengucapkan selamat atas kemerdekaan bangsa Indonesia, Masya Allah, ya. Dan Palestina juga adalah tempat peristiwa yang besar yang disebutkan di dalam Al-Quran, peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, yang bernilai kebaikan di sisi Allah Ta'ala dan lebih baik dari dunia dengan segala isinya, yaitu iffatu mat'amin, orang-orang yang senantiasa menjaga kehormatannya, ya, kemuliaan dirinya, ya. Nah, itu sabda Nabi SAW.
Lalu bagaimana sahabat ini memeluk Islam? Ya, bagaimana beliau pertama kali memeluk Islam? Ketika terdengar risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus menjadi seorang Rasul, seorang Nabi, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah beliau berislam, ternyata beliaulah orang yang paling pertama kali mempengaruhi orang-orang Mekah untuk memeluk Islam, karena dakwahnya saat itulah dakwah sir namanya ya. Jadi dakwahnya Nabi itu terbagi jadi dua, ada dakwah sir, ada dakwah jahar namanya. Dakwah sir itu berarti dakwah yang dilakukan secara apa? Ya, secara tersembunyi, ya, dakwah sir. Kemudian ada dakwah namanya jahar. Jahar itu artinya terbuka, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Jadi ada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ternyata nanti umat Islam itu akan berkolaborasi. Apa berkolaborasi itu, Pak? Akan bergabung dengan apa namanya, dengan Nasara, ya. Karena Nasrani ini kan ada berapa sekte ya, Pak ya. Dan yang paling dekat hubungannya dengan Islam di akhir zaman itu, kata Rasulullah SAW, yaitu Nasara yang sekarang dikenal dengan Nasara yang berada di wilayah timur, ya, yang ortodoks itu, Pak, ya. Dan itulah yang kemudian nanti umat Islam akan bergabung dengan apa namanya, dengan Nasara itu, ya. Dan terutama wilayah bagian yang berdekatan dengan Turki, karena Turki kan dekat dengan apa namanya, Rusia, Pak. Makanya Presiden Turki itu dekat hubungannya dengan Putin itu, Pak. Ya, ini mungkin yang membenarkan dari ucapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu, insya Allah biiznillah taala tidak akan pernah lenyap. Karena kenapa? Kalau nggak dibolehkan dakwah secara jahar, masih bisa dakwah secara apa? Secara sir. Jadi artinya dakwah Islam itu tidak akan pernah hilang dalam kondisi apapun. Dan ini yang dialami tadi yang Ustaz sampaikan adalah negara-negara yang dulu bagian daripada Uni Soviet, kemudian mereka, ya, setelah runtuhnya Uni Soviet, kemudian mereka merdeka, ternyata berkembang Islamnya luar biasa di negara-negara tadi, ya. Apa sebabnya? Walaupun mereka berada di bawah saat itu adalah komunisme, ya, tetapi mereka tetap bisa menjaga dakwah Islam. Fa innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Izzah itu Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dakwah itu tidak akan pernah hilang kapanpun, ya. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat di awal Islam, Pak, ya. Nah, Abu Bakar itu rupanya mengajak beberapa orang di awal Islamnya, sehingga masuklah Islam di antaranya di tangan beliau itulah sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Ubaidah ini masuk Islam, ya, melalui siapa, Pak? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk adalah yang masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq itulah Abdurrahman bin Auf. Itu masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, kemudian berikutnya ketika terjadi apa namanya, penyiksaan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat di awal dakwah Islam, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Al-Habasyah. Habasyah ini mana, Bapak Ibu? Al-Habasyah, Ethiopia. Jadi dulu rupanya para sahabat itu hijrahnya bukan ke Madinah dulu. Hijrahnya yang pertama itu ke Al-Habasyah. Bahkan 2 kali mereka hijrah ke Al-Habasyah. Namun yang sering kita dapatkan biasanya hijrah itu kemana, Pak? Ke Madinah, ke Yasrib. Padahal jauh sebelum hijrah ke Madinah, para sahabat itu hijrah 2 periode itu menuju ke Al-Habasyah. Di situ ada seorang raja namanya An-Najasyi. Ya, raja siapa? Raja Najasyi. Masya Allah, luar biasa raja ini, raja di Ethiopia ini, namanya Raja Najasyi, orang yang sangat terbuka menerima orang-orang yang dari luar wilayahnya untuk mendapatkan perlindungan di negaranya. Kalau sekarang istilahnya dalam politik internasional adalah suaka politik. Ya, ini sudah ada dari apa namanya, masa awal Islam. Dan itu dilakukan oleh seorang raja yang namanya siapa? Najasyi. Makanya ketika Rasul dan para sahabat mendapatkan penyiksaan di kota Mekah, maka Rasul membutuhkan tempat yang ini para sahabat bisa mendapatkan apa namanya, kondisi aman untuk mereka ibadah kepada Allah Ta'ala.
Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk meminta para sahabat hijrah pertama kali menuju Al-Habasyah. Ya, Habasyah itu mana tadi Pak? Ethiopia. Yang diutus oleh Nabi SAW pertama kali itu adalah keluarga beliau, namanya Ja'far bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW, namanya Ja'far bin Abdul Muttalib. Ya, berarti saudara ayahnya, namanya Ja'far bin Abdul Muttalib. Ini yang diutus oleh Nabi SAW menjadi pimpinan rombongan untuk menuju Al-Habasyah. Tapi hijrah ke Al-Habasyah ini para jamaah tidak diikuti oleh Rasul, hanya sahabat saja. Rasul tetap ada di Mekah, tapi beliau menyarankan para sahabat untuk hijrah ke Al-Habasyah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ini memiliki wala dan bara. Wala dan bara itu artinya Pak, satu konsep dalam akidah. Wala kita itu artinya loyalitas, bara artinya berlepas diri. Dan beliau mengajarkan kita semua tentang wala dan bara. Wala kita kepada siapa Ustadz? Wala kita kepada yaitu kaum muslimin. Orang beriman itu harus loyalitasnya dengan orang-orang beriman. Itu namanya wala. Ya. Bara itu apa artinya? Berlepas diri daripada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang beriman dicintai, orang yang tidak beriman kita tegas kepada mereka. Itu namanya wala dan bara. Jangan dibalik, ya. Kalau Al-Quran kan mengatakan asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang yang tidak beriman, tetapi ruhama'u bainahum. Apa ruhama'u bainahum? Penuh kasih sayang dengan orang-orang beriman. Jangan dibalik, ya. Dengan umat Islam begitu keras, tapi dengan orang di luar Islam bisa berdamai. Terjadi nggak Bapak Ibu? Terjadi nggak? Terjadi kan? Ya, dengan umat Islam begitu keras, begitu berani, tapi dengan orang kafir bisa satu majelis. Apa satu majelis itu Pak? Bisa duduk bareng, bisa ngobrol, bisa senyum dengan. Tapi dengan saudaranya kaum muslimin gak mau duduk bareng. Ya, ini sudah menjadi hal yang kalau dalam akidah itu adalah prinsip Pak. Al-wala dan bara. Ya. Nah ini dicontohkan oleh sahabat ini. Ada ayat dalam Al-Quran Bapak Ibu, surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, nanti kita akan pahami ayatnya. Kenapa turun ayat ini kepada Rasulullah SAW? La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wahai Rasulullah, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, yuwaduna man haddallaha wa rasulahu, mencintai orang yang memusuhi Allah dan mencintai orang yang memusuhi Rasul. Ya. Jadi artinya adalah orang yang beriman itu kalau cinta kepada kalau beriman kepada Allah, maka janganlah ia mencintai orang yang memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Gitu loh maksudnya ayat ini Pak. Ya, yuwaduna man hadallahu walau kanu aba'ahum, walaupun itu adalah bapaknya sendiri. Kemudian au abna'ahum, apa abna itu apa? Atau mungkin anak mereka sendiri. Au ikhwanahum, apa ikhwan? Atau saudara mereka sendiri. Au ashiratahum, atau keluarga besar mereka sendiri. Jadi kalau mereka itu memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, tidak boleh orang itu mencintai mereka. Ini berarti apa namanya Pak? Berlepas diri dari kekufuran. Ya. Tapi bukan berarti adalah kita ini, mohon maaf, kita tidak setuju kalau ada dulu orang liberal mengatakan Al-Quran itu ada ayat-ayat radikal. Bukan radikal, bukan. Ya. Jadi seakan-akan diklasifikasi ada ayat ini ayatnya ayat kebaikan, ada ayat radikal. Enggak ada ayat radikal. Itu semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya kan dulu ada yang pernah mengeluarkan statement yang orang liberal mengatakan di Al-Quran itu ada ayat-ayat apa? Radikal. Padahal radikal itu kalau jujur memaknai radikal, radik itu apa nih radik Pak? Apa nih radik Pak? Apa nih radik Pak? Akar. Jadi akar itu artinya apa Pak? Kembali kepada dasar yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Cuma kan kalimat radikal ini menjadi kalimat negatif karena yang mengucapkannya pertama kali orang-orang non muslim, orang-orang barat Pak, mengatasnamakan umat
Islam. Oh, Islam radikal. Dan diikutilah oleh oleh umat Islam sendiri. Padahal kata radik itu awalnya positif, Pak. Ya, tapi kemudian menjadi salah, menjadi negatif karena dipakai oleh kepentingan non-muslim, kepentingan barat terhadap umat Islam. Ada lagi pertanyaan yang lain tentang kunut subuh yang ditanya. Bagaimana pendapat Anda tentang kunut subuh? Ya, namanya kunut subuh ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan dianjurkan kunut subuh dalam mazhab Syafi'i dan Maliki. Ada yang mengatakan kunut subuh tidak dianjurkan dalam mazhab Hanafi misalnya atau Hambali, ya. Tapi pertanyaan ini diharapkan jawabannya supaya orang itu menjawabnya kunut subuh gitu, Pak, ya. Karena orang ini mungkin punya pandangan, dia tidak melakukan kunut subuh. Jadi hal-hal yang sebenarnya bukan prinsip tapi kemudian dijadikan mudah untuk mengklaim orang itu adalah radikal. Nauzubillah. Dan inilah yang mohon maaf yang membenturkan antara kita saat sekarang ini, Pak, ya. Kalimat yang sebenarnya kalimat yang kurang pas. Dan ternyata kalau kita baca sejarahnya, Pak, radikal ini, kalimat ini keluar dari mana, Pak? Dari orang-orang di luar Islam. Ya. Radikalisme. Ya, dulu namanya fundamental. Jadi kalau Ustaz baca tentang pemikiran itu, Pak, kalau tahun 80 90 itu belum nama radikal, Pak. Namanya fundamental. Bahasa Arabnya al-usuliyin. Usul itu yang pokok. Apa pokoknya Islam? Al-Quran, hadis. Itu kan yang paling pokok. Ya, tapi orang-orang yang mau kembali kepada Al-Quran dan al-hadis itu disebut apa? Ini orang fundamental. Ya. Jadi ini kerjaan orang-orang orang-orang al-Yahud. Ya, karena Al-Quran kan sudah jelas mengatakan lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a. Enggak pernah ridha Yahudi, Nasara itu sehingga kita mengikuti milahnya, Pak. Jadi pelan-pelan kita digiring, Pak, supaya kita sama dengan apa yang mereka inginkan, ya. Ini sekarang kan mudah ngecap orang itu radikal, beda sedikit, wah radikal. Ya, jadi yang kita khawatirkan ini yang disebut dengan proxy war itu, Pak. Jadi sekarang itu perangnya bukan perang fisik, Pak, tapi perang apa, Pak? Diadu domba satu dengan yang lainnya. Ya, baik. Kemudian ayatnya tadi, Pak, yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Mereka tidak boleh mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya, sekalipun itu adalah ayahnya, sekalipun itu adalah anaknya, sekalipun itu adalah saudaranya, sekalipun itu adalah keluarganya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Maka merekalah orang-orang yang diberikan iman di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ayat ini, Bapak Ibu, turun kepada kondisi yang dialami oleh sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Apa sebabnya, Ustadz? Rupanya di perang Badar itu ayahnya ikut berperang juga melawan umat Islam. Ya, jadi Abu Ubaidah berada di pasukannya Rasulullah SAW, pasukan kaum muslimin. Ayahnya datang dari Mekah bersama Abu Sufyan, Abu Jahal dan seterusnya, datang ke Madinah berperang di dalam satu tempat atau satu lokasi, namanya perang apa? Badar. Ini yang terjadi di bulan apa? Ramadan. Baik, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita lihat, wah ternyata ini musuh saya, ini ayah saya, gimana coba? Coba. Kita bawa senjata nih, lagi berperang, Pak. Tapi ternyata musuh kita itu siapa, Pak? Ayah kita. Berat nggak, Pak? Berat, ya. Karena yang kita hadapi adalah bukan orang lain. Kalau orang lain mah nggak ada masalah, tapi yang kita hadapi ini adalah ayah sendiri. Maka turunlah ayat ini kepada sahabat tadi, yaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Karena ayahnya adalah memusuhi Islam, memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bahkan dia menjadi penentang dakwah Rasulullah SAW. Ketika terjadi peperangan itu, maka sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah tentu tidak pernah mundur, walaupun ia hadapi siapa, Pak? Ayahnya sendiri. Berarti di sini ikatan seorang itu sebenarnya ikatan iman kepada Allah Ta'ala, bukan ikatan nasab, Bapak Ibu. Karena kalau ikatan nasab itu bisa saja terputus, Pak. Terputusnya karena kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah. Contoh misalnya, Pak, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Betul ya Bapak Ibu ya? Allah Ta'ala menenggelamkan kaum siapa? Kaum Nabi Nuh alaihi salam. Apa doanya Nabi Nuh alaihi salam? Kan pertama kali dia minta kepada anaknya supaya naik apa, Pak? Naik kapal.
wahai anakku, naiklah ke kapal ini, ya, engkau akan selamat selama engkau bersama kami di atas kapal ini. Apa kata anaknya? Wahai ayahku, aku akan naik ke atas gunung yang di sana supaya aku bisa selamat dari banjir ini. Kata ayahnya, sudah diingetin, wahai anakku, hari ini tidak ada keselamatan kecuali bagi orang-orang yang beriman. Kalau engkau bersama kami di kapal ini, engkau selamat. Berarti kalau dia bersama Nabi Nuh, pasti dia beriman, Pak. Tapi anaknya rupanya keras kepala, Pak. Saya ingin naik ke sana, ayahku, aku akan selamat dari banjir ini. Berarti ayahnya pun juga di saat anaknya akan dibinasakan oleh Allah, masih sempat untuk diajak untuk berdialog, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Nuh alaihi salam, Pak. Namanya hati seorang ayah, Pak, kepada anaknya supaya anaknya selamat. Karena Nabi Nuh pasti tahu, Pak, bahwasannya ini akan terjadi banjir besar yang akan mematikan semua orang, membinasakan semua kecuali orang-orang yang, Pak, beriman. Kemudian rupanya anaknya, Pak, dia naik ke atas gunung sana, dianggap dirinya akan selamat. Nuh alaihissalam begitu lihat banjir ini semakin besar, bahkan sampai ketinggian gunung, dan akhirnya menenggelamkan anaknya. Kan salah satu doa beliau apa? Wahai Tuhanku, firman Allah Ta'ala diceritakan tentang Nabi Nuh, innahu min ahli. Kenapa engkau binasakan daripada keluargaku? Bukankah itu anakku, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijawab oleh Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala firmankan? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Jadi itu bukan anakmu sebenarnya, karena dia tidak beriman kepadaku, firman Allah. Anak secara hukum dunia iya, tapi anak di sisi Allah Ta'ala lah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak kita sebenarnya, Pak. Yang tidak beriman kepada Allah boleh disebut anak secara duniawi, tapi bukan menjadi anak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Nuh tidak berkomentar lagi setelah dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan al-wala dan bara. Hatta anaknya sendiri, hatta orang tuanya sendiri, kalau dia memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya, memusuhi Islam, kita nggak boleh mencintai mereka, Pak. Disebutkan di ayat yang lain, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini sama senada ayatnya, Pak. Gak boleh orang itu mencintai, ya, ayahnya, mencintai keluarganya kalau mereka memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini disebut tadi dengan apa? Barok. Tapi kalau wala itu berarti loyalitas kita, Pak. Loyalitas itu kan pasti kepada orang beriman. Orang beriman pasti mencintai orang beriman. Orang beriman pasti lebih nyaman bersama orang beriman, ya. Lebih nyaman dia duduk bersama orang beriman, lebih nyaman ia berdialog dengan orang beriman. Itu namanya wala, Pak. Wala itu loyalitas, ya. Karena dia beriman kepada Allah, karena beriman kepada Rasul, berarti yang mengingat kita kalimat yang sama. Kalimat apa? La ilaha. Tapi wala dan bara ini tetap yang namanya menghargai perbedaan. Ya, misalnya Ustadz, ada saudara saya non muslim, orang tua saya masih non muslim. Apakah saya akan memutuskan tali silaturahim dengan orang tua saya? Kata Rasul, enggak. Ya. Jadi yang kita benci itu adalah kekufurannya, yang kita benci adalah perbuatannya, bukan pada orangnya. Cuma mereka punya tradisi, kalau orang-orang barat itu, Pak, orang-orang Nasrani, Kristen itu, Pak, punya tradisi namanya hermeneutik. Hermeneutik itu artinya menafsirkan ulang. Jadi apa yang sudah difirmankan oleh Ta'ala, mereka mengkritik, Pak. Dan itu sekarang mau dipakai sama orang-orang liberal di Indonesia, Pak. Mengkritik sesuatu yang sudah baku dalam Islam, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mau dikritik kembali, Pak. Contoh misalnya, Pak. Di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala tetapkan bagian dalam warisan, 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Betul Bapak Ibu? Sudah ketetapan Allah Ta'ala. Wah, kata orang-orang liberal, wah ini Al-Quran gak bener nih, gak bener Al-Quran ini. Masa laki-laki dikasih 2, perempuan dikasih apa? 1. Gak adil ini Islam. Jadi selalu melihatnya itu gak lihat secara bagaimana maslahatnya, bagaimana manfaatnya. Jadi dia lihat adil itu menurut dia adalah harus apa? Harus sama. Ya. Ini satu contoh, Pak. Ya. Bahkan sampai mereka mengkritisi sesuatu yang sudah ditetapkan di dalam sunnah Nabi SAW. Apa contohnya?
mengenai wali dalam pernikahan. Ya, wali dalam pernikahan. Mereka mengkritik gini. Kenapa ada perwalian dalam Islam? Itu karena dulu orang-orang Arab itu di masa Nabi SAW itu pendidikannya rendah-rendah. Ya, dianggap pendidikannya apa? Rendah-rendah. Mereka tidak cerdas, mereka tidak pintar. Sekarang perempuan ada yang sudah S1, S2, S3, S apa lagi Pak? Udah S-nya udah banyak. Udah saking pinternya, udah saking cerdasnya, nggak perlu lagi untuk apa namanya Pak? Wali. Dan itu mohon maaf di kampus-kampus sekarang itu udah masuk pemikiran ini Pak. Sehingga banyak sekarang anak perempuan yang nikah tanpa sepengetahuan orang tuanya, nggak pakai wali. Nauzubillah. Itu terjadi Pak di kampus-kampus. Ya. Contoh yang ketiga Pak, laki-laki dan perempuan itu kan beda kalau masalah iddah Pak, betul ya? Kalau perempuan itu wafat suaminya itu maka harus ada iddah 4 bulan 10 hari, arba'ata ashhurin wa asyra. Kalau dia diceraikan itu adalah perempuan, maka adalah iddahnya 3 kali suci. Apa kata orang-orang liberal? Wah, Islam ini nggak adil. Masa perempuan itu iddah, bapak-bapak nggak pakai iddah? Sekarang istri kita meninggal dunia, besok pagi laki-laki boleh dia menikah. Kalau perempuan nggak bisa Bu, mesti nunggu dulu. Kalau dia bukan karena wafat, itu mesti nunggu 3 bulan kan? Berarti kalau 3 kali suci itu 3 bulan, ya. Berarti bulan keempat baru boleh menerima lamaran Pak. Kalau dia diceraikan dalam keadaan hamil, tunggu sampai lahiran. Jadi nggak bisa begitu dia cerai hari ini, besok langsung akad, nggak bisa. Tapi perempuan tuh nggak bisa, wanita itu nggak bisa. Harus nunggu dulu selesai masa iddahnya. Ada jenisnya, ada 3 tuh. Ada iddah 3 kali suci, ada iddah harus sampai melahirkan, ada iddah 4 bulan 10 hari ini bagi yang wafat suaminya. Jadi sabar untuk menunggu masa iddahnya. Baik, pertanyaannya Ustadz, kenapa sih ada iddah? Kenapa nggak langsung aja perempuan itu sekarang bercerai, besok pagi langsung nikah? Kenapa mesti ada iddah? Ternyata tujuannya adalah supaya meyakinkan bahwasanya di rahim perempuan itu tidak ada tidak ada bekas dari suami yang pertama. Paham Pak? Paham Pak? Paham Pak ya? Paham Bu? Sekarang misalnya nih, kalau kita analogikan gini, seorang perempuan sekarang misalnya dicerai oleh suaminya, lalu nanti malam dia menikah. Sebenarnya, sedangkan semalam itu sudah bercampur suami istri, ya, Pak ya. Tetapi Islam sudah mencontohkan Pak sebenarnya untuk melihat atau untuk membebaskan itu benar-benar wanita itu bukan dari benih yang pertama. Ya, maka itu harus dilakukan namanya iddah. Nah ini yang tidak sampai terkadang oleh orang-orang liberal. Bisanya cuma mengkritik saja. Apalagi sekarang ada namanya feminisme, gerakan feminisme, membela hak perempuan. Padahal sebenarnya bukan memuliakan perempuan, yang terjadi menghinakan perempuan. Ya, itu gerakan itu datangnya dari barat juga. Nah, ini yang disebut dengan dalam pemikiran metagrip, ya, westernisasi. Tanpa sadar kita ini sudah banyak dijebak oleh pemikiran-pemikiran barat yang menyimpang daripada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi udah final lah, Islam ini udah final Pak. Al-Quran udah final, hadis sudah final, udah kita nggak perlu otak-atik lagi Pak. Udah ikutin, kita jalanin, yakin sebuah kebenaran, insya Allah kita akan sampai kepada ihdinas siratal mustaqim. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami bahas pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita keberkahan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.